Shalom saudara, saudara kita hidup di zaman yang disebut era informasi. Semua orang bisa tahu banyak hal hanya dengan membuka ponsel. Kita bisa belajar apa saja mulai dari resep masakankah, teknologikah, politik, bahkan teologi. Semua ada di ujung jari kita. Namun anehnya, semakin banyak pengetahuan yang kita miliki, semakin banyak pula orang yang salah langkah. Pintar belum tentu bijak, cerdas belum tentu berhikmat. Kita sering melihat orang yang tahu banyak, tapi perkataannya justru melukai. Ada yang berpengalaman panjang, punya pendidikan tinggi, tetapi praktek hidup dan keputusan penting yang diambilnya justru berujung pada menghancurkan diri sendiri. Mengapa bisa begitu saudara? Karena pengetahuan tanpa hikmat adalah seperti kapal tanpa kemudi. Ia bergerak cepat tapi tidak tahu kemana arah tujuannya. Cobalah kita renungkan. Ada berapa banyak keputusan yang kita ambil hanya berdasarkan logika tapi berakhir dengan penyesalan. Ada orang menikah karena cinta sesaat tetapi berakhir saudara dengan air mata. Ada yang memilih pekerjaan karena gaji besar, tetapi kehilangan damai sejahtera. Ada orang yang merasa sudah tahu segalanya, tetapi hatinya tertutup pada kebenaran Tuhan. Akibatnya, ia sulit belajar, sulit diingatkan dan akhirnya tersesat dalam pikirannya sendiri. Saudara, kita hidup di dunia yang penuh pengetahuan tetapi kehilangan hikmat. Beberapa tahun lalu, seorang pengusaha sukses hidupnya dikisahkan saudara oleh majalah Fortune, sebuah majalah bisnis dan ekonomi terkenal di Amerika Serikat. Pria itu berkata begini, "Saya tahu semua cara untuk menjadi kaya, tapi saya tidak tahu cara untuk menjadi bahagia." Saudara, ia membangun kerajaan bisnis besar dan memiliki segalanya, rumah mewah, mobil mewah, dan kekuasaan. Namun di usia 55 tahun ia jatuh di dalam depresi berat. Dan dalam suatu wawancara terakhirnya sebelum ia meninggal, dia berkata, "Saya punya segalanya yang bisa dibeli dengan uang kecuali kedamaian." Saudara, begitulah ketika manusia hanya mengejar knowledge tanpa wisdom. Ada pula kisah nyata seorang mahasiswa teologi. Ya saudara, dikenal sangat pandai, hafal banyak ayat dan jago berdebat. Tapi dosennya berkata kepadanya suatu hari, "Engkau tahu banyak tentang Tuhan, tapi aku ragu apakah engkau sungguh mengenal Dia." Saudara, kalimat ini mengguncangnya. Dia mulai sadar bahwa pengetahuan tentang Tuhan tidak sama dengan hidup di dalam Tuhan. Saudara-saudara, bukankah kita pun sering seperti itu? Kita rajin ke gereja atau tempat ibadah. Kita tahu firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Kita hafal kebenaran, tapi kita memilih untuk berjalan di jalan sendiri, bukan yang ditunjukkan firman. Ingatlah saudara, ada berapa kali kita mengabaikan apa yang Tuhan inginkan. Dan disitulah kita terjatuh ke dalam lembah kebingungan, lembah penyesalan, lembah kesalahan yang menuntun pada kehancuran. Saudara, Salomo berkata dalam Alkitab terjemahan baru 2 Amsal 4 ayat 1, "Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian." Saudara, Salomo tidak berkata ayahku memberi aku takhta dan kekayaan, tetapi ayahku mengajarkanku hikmat. Saudara, kata didikan dalam bahasa Ibrani adalah musar yang berarti disiplin dan koreksi. Artinya hikmat lahir bukan dari kenyamanan tetapi dari pembentukan. Seringkali lewat air mata dan pengalaman yang sangat sulit. Lihatlah Yakub belajar hikmat ketika kehilangan Yusuf. Musa belajar hikmat di padang Midian. Daud belajar hikmat saat ia dikejar-kejar oleh Saul. Dan Salomo belajar hikmat dari ayahnya Daud lewat didikan rohani yang keras namun penuh kasih.
Bukankah saudara masalah besar zaman ini masih sama seperti dulu? Kita penuh pengetahuan tetapi miskin hikmat. Dan tanpa hikmat hidup manusia kehilangan arah. Dalam Alkitab kita menemukan saudara bahwa hikmat bukan hanya kemampuan berpikir logis atau membuat keputusan cerdas, bukan. Hikmat adalah karakter Allah sendiri. Bahkan saudara, lebih dari itu, hikmat adalah Allah sendiri yang menyatakan dirinya kepada manusia. Ia tidak terpisah dari Allah, tetapi merupakan pancaran dari keberadaan Allah sendiri. Jika kita melihat di dalam Amsal pasal 8 ayat 22, hikmat digambarkan sebagai pribadi yang sudah ada sebelum dunia dijadikan. Hikmat bukan hanya berasal dari Allah, hikmat adalah Allah sendiri yang menata ciptaan, yang menuntun sejarah dan menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Hikmat saudara bukan lahir dari pengalaman manusia, tetapi pemberian Allah bagi mereka yang hidup dalam takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Amsal 9 ayat 10. Jadi asal mula hikmat bukan dari akal manusia, melainkan dari Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia. Dan puncaknya saudara dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus. Seorang Bapak gereja bernama Aurelius Augustinus menegaskan bahwa hikmat sejati bukanlah sesuatu yang diciptakan, melainkan Allah sendiri. Dalam buku Confessiones atau pengakuan, ia menulis, "Engkau adalah hikmat yang tidak berubah. Darimu mengalir segala pengertian yang benar." Artinya hikmat bukanlah hasil pencaharian manusia ke atas, melainkan karunia yang mengalir dari Allah ke manusia. Semua pengetahuan yang benar hanyalah pantulan kecil dari hikmat Allah yang sempurna. Saudara, 1 Korintus 1 ayat 24, Paulus berkata, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Dengan kata lain, Kristus adalah inkarnasi dari hikmat ilahi Allah yang menjadi manusia supaya manusia mengenal jalan hidup yang benar. Jadi saudara, ketika kita berbicara tentang hikmat, kita tidak sedang berbicara tentang konsep, melainkan tentang pribadi, yaitu Allah sendiri yang menyatakan dirinya di dalam Kristus. Lalu saudara, pertanyaannya, mengapa Allah harus memberi hikmat kepada manusia? Tujuannya saudara bukan agar kita merasa lebih unggul dari yang lain, melainkan agar kita hidup sesuai dengan maksud penciptaan. Hikmat membuat manusia mampu saudara membedakan yang benar dan yang salah. Hikmat memampukan manusia mengambil keputusan yang memuliakan Allah, dan hikmat memampukan manusia hidup dalam kasih terhadap sesama. Dan dengan hikmat seorang dapat membedakan dan mengambil keputusan yang benar serta menjauhi yang salah atau segala bentuk kejahatan. Saudara, dengan hikmat manusia menjaga hubungan tiga arah. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama, dan hubungan dengan ciptaan lainnya. Inilah tujuan teologis dan warisan iman dan hikmat agar manusia hidup selaras dengan kehendak Allah, menjadi wakilnya di bumi dan meneruskan nilai-nilai kebenaran itu kepada generasi berikutnya. Itulah saudara mengapa Salomo mengingatkan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, sebab hikmat adalah warisan rohani yang melampaui waktu dan harta." Orang tua yang menurunkan iman dan hikmat kepada anaknya itu, ia sedang membangun tahta rohani, bukan tahta duniawi saudara. Dan puji Tuhan, Allah tidak membiarkan kita berjalan tanpa arah. Dalam Amsal 4 diajarkan dua langkah penting. Pertama, memperoleh hikmat. Saudara, kata memperoleh Ibraninya kana berarti membeli dengan pengorbanan.
Artinya hikmat tidak datang otomatis karena usia atau pengalaman, tapi saudara dari hati yang mau diajar Tuhan. Menanggalkan kesombongan, menundukkan hati, dan membuka diri untuk dididik oleh Tuhan. Saudara, kita bisa menjadi tua tanpa menjadi bijak jika tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Kedua, memelihara hikmat. Janganlah meninggalkan hikmat, maka engkau akan dipeliharanya. Hikmat harus dijaga seperti api kecil dengan doa, dengan kerendahan hati dan ketaatan kepada Allah. Dalam teks ini dikatakan janganlah meninggalkan hikmat, maka engkau akan dipeliharanya. Saudara, kata memelihara di sini menandakan tindakan yang langgeng atau terus-menerus, menjaga agar hikmat tetap hidup di dalam hati kita dengan cara menaati firman dan hidup di dalam takut akan Tuhan. Belajar setiap hari dari firman, memelihara hidup berdoa dan dengan penuh kerendahan hati. Ketika kita menjaganya, maka hidup akan menjadi harum. Junjunglah Dia, maka engkau akan ditinggikan. Ya, Dia akan membiarkan karangan bunga yang indah di kepalamu. Saudara, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. 1 Korintus 1 ayat 24. Salib Kristus tampak seperti kebodohan bagi dunia, tetapi justru disitulah Allah menulis puisi hikmatnya dengan darah kasih. Lihatlah saudara, mereka yang hidup dalam hikmat Kristus. Ketika orang tua yang dengan tekun mengajarkan firman setiap hari kepada anak-anaknya, itulah warisan rohani yang tidak pernah pudar. Seorang anak muda yang menolak jalan-jalan yang jahat meski semua teman melakukannya, itulah hikmat sejati. Seorang pelayan Tuhan yang memilih mengampuni daripada membalas kejahatan dengan kejahatan, itulah buah hikmat rohani. Dan seorang ibu sederhana yang bekerja keras namun tetap bersyukur di dalam segala keadaan, itulah hikmat sejati. Seorang pemimpin jemaat yang menolak kesombongan dan memiliki rendah hati atau kerendahan hati, disitulah hikmat sejati. Saudara, praktek hidup seperti ini menjadikan anak-anak Tuhan sebagai saksi-saksi hidup bahwa hikmat bukan teori, melainkan kuasa Allah yang menuntun langkah manusia setiap harinya. Mother Teresa yang melayani orang-orang miskin di Calcutta, India, bahkan dengan tangan sendiri membersihkan luka-luka mereka yang ditinggalkan dan dijauhi orang banyak. Ketika saudara ditanya, mengapa ia bertahan? Saudara, Mother Teresa menjawab, saya tinggal karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Itulah saudara, hikmat yang hidup. Keputusan yang lahir dari hati yang mengenal Kristus. Itulah jalan hikmat sejati. Jika demikian saudara, betapa pentingnya memperoleh dan memelihara hikmat, bukan? Karena hikmat menuntun manusia kepada jalan kehidupan yang lurus, yang menjauhkan dari kejahatan dan memelihara hati agar setiap orang tetap setia kepada Allah. Saudara, hikmat bukan soal IQ tinggi, tetapi hati yang mau diajar Tuhan. Tanpa hikmat, rumah tangga bisa hancur oleh keegoisan. Tanpa hikmat, gereja kehilangan kasih. Tanpa hikmat, manusia mudah disesatkan oleh kebodohan dunia dan kehilangan tujuan hidup yang sejati. Saudara, hikmat menjadi penuntun langkah, pelindung dari dosa dan sumber kehormatan sejati di hadapan Allah dan manusia. Dan dengan hikmat, Kristus hidup di dalam kehidupan kita, Dia menjadi terang bagi kita di tengah dunia ini. Maka marilah kita belajar setiap hari dari firman Tuhan, memelihara hati dengan selalu berdoa serta hidup di dalam kasih dan ketaatan kepada Kristus. Karena ketika kita berjalan di jalan hikmat itu, kita tidak berjalan sendiri. Kristus sang hikmat sejati, yaitu Allah sendiri, berjalan di samping kita. Amin.